Saya masih ingat salah satu nasihat, ini mohon diingat baik-baik. Kalau Anda pengen bahagia, ingat kata kunci ini. Rata-rata orang itu ketika diberikan kenikmatan sering lupa. Diberikan kesengsaraan, ingat, betul gak? Karena Nabi berdoa, pada tidur gak kalau pagi? Udahlah, madesu itu udah. Yang suka tidur pagi itu madesu udah itu. Masa depan suram itu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahab wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil alam wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Pertama, terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah memberikan kesempatan ini. Saya pertama kali ke Jogja. Mungkin ada sebagian yang tadi hadir di UGM ya. Selama 30 tahun di muka bumi, pertama kalinya saya ke Jogja itu hari ini. Jadi gara-gara YouTube, ya kalau nggak gara-gara YouTube ya begitulah zaman sekarang, zaman medsos ya. Ini saya lihat semuanya anak muda, nggak ada ibu-ibu kan? Nggak ada ibu-ibu ya? Nggak ada ibu-ibu. Artinya pembicaraan kita harus pembicaraan anak muda, karena di sini juga nggak ada bapak-bapak, ya nggak? Ada bapak nggak di sini? Yang merasa tua dah, yang merasa tua nggak ada kan? Semuanya mahasiswa saya lihat ya. Ini kira-kira obrolan pengen serius atau pengen santai? Lah, capek lah. Capek kita kalau bicara serius terus ya. Di kampus udah dikasih, dicekokin ini itu. Datang ke masjid, masjid itu harusnya memberikan kesejukan. Memberikan kenyamanan batin. Dan memang itu yang kita butuhkan dalam beragama, saudara-saudara. Sekarang itu kita hidup beragama, banyak orang merasakan agama itu terasa tidak bermakna bagi dirinya. Salah satu sebabnya, karena dia beragama, yang dia pahami dari agama itu adalah sholat, mengaji, datang ke masjid, memakai jilbab, memakai kopiah, kalau perlu jenggotnya diperpanjang, jidatnya dihitamkan, kalau perlu. Kan ada orang, sebagian orang memahami agama itu sebagai madzahir, sebagai tampilan. Enggak, agama itu pesan intinya sebetulnya datang untuk mengoreksi ini. Mengoreksi sekaligus menuntun, sekaligus menyegarkan. Menjadi pelipur lara di saat kita terhimpit, di saat kita susah, di saat kita galau. Banyak sekali hal yang menjadi kegelisahan kita sebagai anak muda. Kadang-kadang jawabannya itu gak susah-susah amat, teman-teman sekalian. Tapi kadang kita yang kurang paham dengan pesan-pesan agama, lalu mencari pelarian-pelarian yang sebetulnya menyengsarakan diri kita sendiri, hanya mengobati sesaat, tapi pada akhirnya kita terjerumus ke dalam kegelisahan dan kekecewaan yang sama. Saya masih ingat salah satu nasihat, ini mohon diingat baik-baik. Kalau Anda pengen bahagia, ingat kata kunci ini. Salah satu atau katakan dua hal yang perlu kita tanamkan dalam batin kita supaya kita hidup dengan penuh kesejukan, kenyamanan, kebahagiaan. Tentunya ada dua kata kunci yang harus Anda hindari. Pertama itu namanya kalau dalam bahasa Arab hammur rizq. Yang kedua hammul khalq. Apa itu artinya ham? Ham itu semacam kekecewaan, kegelisahan. Kegelisahan, kecemasan terhadap sesuatu. Namanya ham. Tapi ingat, Nabi memberikan optimisme sama kita. Kalau kita memiliki ham itu, memiliki rasa gelisah gara-gara kita ditimpa musibah. Ada sebuah hadis. Hadis ini kalau Anda pahami dengan baik, gak ada celah dalam hidup kita untuk bersikap pesimis dalam beragama. Ma yusibul muslima min nasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka allati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Kata Nabi, perhatikan. Tidaklah menimpa seorang muslim. Tentunya muslimah juga ikut ya. Ini bukan anti gender ya. Bukan bias gender nih. Kalau Nabi menyebut kata muslim, muslimah juga ngikut gitu loh. Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa lelah. Anda kalau belajar capek kan? Pastilah. Nunggu pasangan juga capek. Nunggu jodoh itu capek loh. Iya enggak? Apalagi kalau udah ditikung gitu. Aduh udahlah.
Jadi kelelahan yang kita dapat, dengerin kata Nabi, kelelahan yang kita dapat, rasa sakit, rasa lelah, wala hammin, kecemasan, wala ghammin, wala huznin, kesedihan, wala adhan. Adhan itu artinya gangguan. Anda misalnya pergi ke jalan, tiba-tiba ada orang datang mengganggu dalam bentuk apapun, gangguan apapun. Itu semua yang kita dapat, saudara, yang membuat air mata Anda tercucur, yang membuat hati Anda gelisah, yang membuat hati Anda menderita, apapun itu bentuknya, kata Nabi apa? Allah dengan semua penderitaan itu menghapus dosa-dosa Anda. Sampai-sampai Nabi melukiskan kalau ada duri nempel di tangan kita. Duri kecil, yang sakitnya nggak seberapa, itu dihitung. Karena itu orang beragama kalau memahami pesan agamanya dengan baik, musibah itu hanya lewat aja. Ya, tapi kan kita sedih, ini nggak apa-apa. Kesedihan itu sengaja Allah berikan supaya kita mengetuk pintunya dan kita ingat, betul nggak? Sampean kalau misalnya orang kaya raya, ya rata-rata nih misalnya orang-orang kalau keluar dari Korea kaya, saya kayaknya nggak bakal hadir di sini deh, ya kan? Mainnya di sono no, kopi shop, nongkrong, ya nggak? Ya, rata-rata orang itu ketika diberikan kenikmatan sering lupa, diberikan kesengsaraan, ingat, betul nggak? Sampean kalau bisa lagi tenggelam dalam rasa cinta dengan pacar, bawaannya kan pengen berduaan terus, ya nggak? Bukan ke masjid loh. Ada nggak orang pengen pacaran kemudian ayo kita jalan ngedate ke masjid, nggak ada kan? Ya hanya beberapa mungkin iya sok-sokan pengen ngaji gitu kan, ujung-ujungnya itu sama juga, ke coffee shop juga gitu loh. Jadi ketika Tuhan memberikan kita sedikit ujian, sedikit kesedihan, sebetulnya itu bukan cara Tuhan menyengsarakan kita. Memang tujuannya bukan menyengsarakan, tapi itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menaikkan derajat kita. Jadi agama itu memberikan pesan begitu. Kalau kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa cemas, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, kemudian melipat gandakan ganjaran. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling banyak ujian itu para nabi, bukan kita. Karena itu jangan bertanya-tanya kalau Tuhan ada, kenapa ya ada penderitaan? Kata suka ada kayak gitu kan? Ya, Anda lupa yang paling menderita itu para nabi itu sebetulnya. Jadi nggak ada hubungan timbal balik. Kalau Allah sayang kepada hamba, seolah-olah hidupnya nyaman terus. Enggak. Justru kalau orang itu semakin tinggi derajatnya, ujiannya kadang-kadang semakin berat. Buktinya para nabi kekasih Allah itu diuji dengan sangat berat. Anda yang sekarang diuji dengan ragam ujian apapun, jangan pernah merasa itu adalah cara Tuhan melaknat kehidupan Anda. Enggak, sebaliknya. Tuhan ingin Anda mengetuk pintunya, datang kepadanya, selalu mengingatnya. Karena dengan kesengsaraan bisa lebih dekat kita dengan kesengsaraan bisa lebih dekat kepada Tuhan ketimbang dengan kebahagiaan, betul nggak? Nah, kita kembali kepada tema yang tadi. Hammur rizq wa hammul khalq. Singkirkan dua itu, hidup kita akan terasa berbeda. Kecemasan dalam mencari rezeki. Ngerasa itu nggak, Mas? Ngerasa itu nggak waktu kuliah? SPP belum kebayar. Mau kawin harus ngumpulin biaya. Ngerasa itu nggak? Sering nggak Anda merasa kecemasan Anda terhadap rezeki membuat kebahagiaan Anda terganggu? Ngerasa nggak? Saya ngerasa kok waktu jadi mahasiswa. Jangan kira saya nggak merasa. Saya pernah di fase begini. Jadi mahasiswa, saya mau cerita sedikit ya. Barangkali di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang nasibnya mirip dengan saya. Saya itu saudara-saudara hidup lama di luar negeri sekitar 9 tahun. Ya kalau digenapkan sih 9 tahun. Tapi kalau ditotalkan secara presisi itu 8 tahun setengah. Saya bukan berasal dari keluarga yang mapan ataupun kaya raya. Ibu saya memberangkatkan saya secara bertatih-tatih karena saya bermimpi sejak dulu pergi ke Mesir mempelajari ilmu agama karena terinspirasi sama Profesor Quraish Shihab. Jadi kalau ke Mesir itu pengen jadi apa? Pengen jadi Pak Quraish Shihab, udah titik. Nasib nanti berkata berbeda, akhirnya saya nggak mengambil spesialisasi keilmuan yang sosok yang saya kagumi. Saya selama di Mesir itu hidup ya sebagai ala kadarnya. Anda percaya atau tidak, saya melihat piramid itu di tahun ke-7 ketika saya di Mesir. Tahu piramid kan? Saya pergi ke Mesir, baru ngeliat piramid begini tahun ke-7. Itu pun pas saya mau pulang, khawatir ditanya sama orang, pernah ke piramid apa enggak gitu kan? Malu saya kalau nggak bisa. Kalau nggak menjawab iya, kalau misalnya nggak menjawab iya. Akhirnya saya daripada malu, ya sudah saya pergi ke piramid, ambil foto begitu ya. Saya dikasih uang sama orang tua saya 1 juta 1 bulan. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, selama saya hidup di Mesir dengan keterbatasan apapun, tidak pernah ada episode saya mau makan, makanan nggak ada, itu nggak pernah. Kenapa? Saya kasih rahasia ya. Kalau bisa nih mahasiswa, kalau pagi itu jangan tidur.
Karena Nabi berdoa, pada tidur nggak kalau pagi? Ah udahlah madesu itu udah. Yang suka tidur pagi itu madesu udah itu. Masa depan suram itu udah. Ya kalau yang suka kebiasaan tidur pagi, saya serius ngomong serius. Saya sering ditanya nih, gimana caranya bisa menghasilkan buku-buku kayak begitu tuh. Di antara rahasia saya yang sering saya bagikan sama orang-orang, gunakan waktu pagi. Kenapa harus pagi? Waktu pagi itu waktu yang sangat diberkahi oleh Allah. Karena Nabi sendiri berdoa dalam salah sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Sampai-sampai guru saya bilang, Anda kalau misalnya berbisnis, jualan ya di jalan, pengen bisnis Anda untung dan mendapatkan keberkahan. Caranya gimana? Kata guru saya, jam 6, setengah 7 buka. Orang masih pada tidur, biarin aja. Minimal Anda mendapatkan keberkahan doanya Nabi. Kalaupun gak ada orang datang, minimal Anda mendapatkan keberkahan doanya Nabi. Karena doa Nabi itu mustajab, gak mungkin ditolak sama Allah. Dan terbukti. Itu banyak penelitian-penelitian sekarang melakukan di Miracle of Morning. Sampai ada bukunya itu kan. Pernah melihat gak itu? Mujizat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, judulnya Mu'jizatus Sobah. Lihat di internet ada itu. Orang-orang yang sukses secara dunia itu rata-rata. Hotman Paris tahu Hotman Paris kan? Tanya sama Hotman Paris. Saya pernah lihat wawancara dia itu kegiatan dia non Muslim. Tapi lihat, Allah itu adil. Siapapun yang menempuh jalan-jalan kesuksesan duniawi, Muslim atau non Muslim, padahal dia akan memetik buahnya. Bang Paris itu katanya tidurnya aja jam 9 udah tidur. Bangun tuh jam 3. Tentu gak sholat tahajud ya. Orang Paris gak sholat tahajud. Jam 3 udah bangun, kemudian memulai pekerjaan. Dan lihat. Ya, kita gak bicara soal pahala dunia akhirat. Enggak. Kita gak bicara soal pahala ukhrawi. Tapi lihat kesuksesan duniawi dari orang-orang. Sekalipun dia non-muslim. Memanfaatkan waktu pagi itu luar biasa. Pesan saya nih mahasiswa. Kalau pagi jangan tidur. Sebaliknya mas. Kalau sampean sudah terbiasa gak tidur pagi. Susah tidur pagi itu. Kayak saya nih, alhamdulillah gitu ya, sudah sampai pada level itu. Kalau mau tidur pagi itu susah. Jadi pagi saya berangkat sekitar jam 5 apa setengah 5 gitu, habis selesai sholat subuh, mau ke bandara. Mau tidur pagi nggak bisa saya tidur pagi. Karena sudah terbiasa. Guru saya di Mesir mewasiatkan begitu. Kalau bisa tidur pagi, kalaupun terpaksa tidur pagi, kata beliau, kalau bisa setelah matahari terbit. Itu rahasianya banyak mas. Guru saya itu seorang dokter, seorang ulama, beliau itu mensyarah, bikin majelis, pengajian kitab hadis, kutub sab'ah, semuanya khatam dari awal sampai akhir. Jumlahnya kalau episode pengajian itu ribuan. Sahih Bukhari, Al-Burhan, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, itu semua kitab itu ribuan jumlahnya. Kayaknya saya kalau sampai usia berpuluh-puluh tahun gak dengar pengajian beliau gak kelar-kelar kayaknya. Ditanya rahasianya apa? Rahasianya apa? Al-Bukur. Bukur itu artinya bergegas di waktu pagi. Memang kebiasaan beliau begitu. Selesai sholat subuh, baca wirid dengan para muridnya, kemudian mengajar, langsung mengajar sampai matahari terbit. Karena ada hadisnya. Dengerin hadisnya nih. Nabi yang bilang, bukan saya. Man shallal ghada fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk mengingat Allah. Mengingat Allah ini maknanya banyak. Bisa baca Quran, bisa baca wirid, ya, bisa mengaji, ngaji kitab, sama juga berzikir. Tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Ya, sampai syuruk, waktu syuruk namanya, sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Tahu enggak pahalanya apa? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Bagi dia itu pahala seperti haji dan umrah. Coba Anda bayangin, berapa jumlah biaya haji sekarang kalau misalnya kita mau haji beneran? Itu dikasih jalan sama Nabi itu tiap hari kalau mau haji, pahala haji umroh itu dengan cara begitu. Dan beliau istiqomah selama puluhan tahun kayak begitu. Subhanallah, lihat hasilnya. Jadi dokter sukses, jadi ulama sukses, muridnya banyak. Apa katanya rahasianya? Al-Bukur. Memanfaatkan waktu pagi. Dia pesan nih, mahasiswa nih, kalau pengen sukses, meraih cita-cita dengan cara yang, tentu gak ada yang mudah ya. Tapi dengan cara yang lebih baik, yang lebih produktif, gunakan waktu pagi. Anda pengen bisa apapun, gunakan waktu pagi. Gak bisa bahasa Inggris, pengen bisa bahasa Inggris, gunakan waktu pagi itu buat belajar bahasa Inggris. Gak usah banyak-banyak 1 jam. Karena waktu yang diberkahi. 1 jam di waktu pagi itu bisa menyetarai sekian jam di waktu siang dan sore. Pegang itu omongan baik-baik. Saya udah ngebuktiin. Saya udah ngebuktiin waktu pagi itu. Saya di Al-Azhar nulis tesis itu dari tahun 2002 awal. Sampai kemudian awal 2003. 1 Januari 2003 saya udah selesai. Pergi ke percetakan 900 halaman. Senior-senior saya, atau katakan senior ya. Itu nulis tesis di Al-Azhar itu rata-rata tuh ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun.
Bahkan waktu saya jadi anak baru, itu ada orang nulis tesis di sana 10 tahun. Karena emang agak susah. Tahu sendirilah Mesir. Gak tahu mungkin Mesir kayak gimana ya. Perlu cerita tersendiri tuh kalau pengen tahu Mesir kayak gimana. Orang pada nanya sama saya, gimana caranya biar cepat itu? Jawabannya itu. Pagi, bangun sholat subuh, berzikir, buka hari Anda dengan 3 hal. 1, beristighfar, karena barangkali Anda punya dosa di malam hari. Ya, habis nonton apa gitu misalnya kan. Pagi-pagi istighfar, baca sholawat. Ketiga, membaca tahlil la ilaha illallah. Saya biasa, silahkan nanti diamalkan ya. Baca astagfirullah 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Buka hari Anda dengan itu, baca Quran, baca sholawat. Pagi gunakan buat belajar. Waktu belajar ya. Kalau nanti jadi pekerja, jadi karyawan, bekerja dengan baik. Anda akan punya karir bagus dalam pekerjaan Anda. Kalau Anda menggunakan waktu pagi. Dan niatkan untuk ibadah. Hidup Anda akan berbeda. Kembali ke kisah saya. Sorry, saya agak sedikit melebar-lebar. Karena biasanya kalau ngomong kayak gitu. Merasa ada yang penting, ditarik dulu ke sini gitu kan. Nanti balik lagi ke belakang. Hammur rizq. Jadi kekhawatiran mencari rezeki itu sering mengganggu kebahagiaan hidup kita. Terus gimana caranya? Ya sudah. Kita ini saudara. Kalau kita betul-betul menjadi seorang hamba yang benar-benar taat. Saya sering kali kasih permisalan, Anda kalau sekarang punya jadi seorang atasan dari sebuah perusahaan, ngelihat karyawannya taat, komitmen, kalau disuruh apapun mau gitu ya. Bagaimana respon Anda kepada orang itu? Menghormati, memuliakan, bisa jadi naikin jabatan ya, betul nggak? Kita itu di hadapan Tuhan melebihi itu. Kalau kita betul-betul terlihat sebagai hamba, Masya Allah, sholat nggak pernah ketinggalan. Larangan agama dihindari, perintah agama ditunaikan. Gak mungkin Tuhan melantarkan Anda, itu mustahil. Orang-orang yang sering cemas dan kemudian tenggelam dalam kenyamasan dalam hidupnya rata-rata punya hubungan buruk dengan Tuhan ya, betul nggak? Kalau Anda punya hubungan baik dengan Tuhan Anda, gak ada celah sama sekali untuk rasa cemas itu. Termasuk dalam mengurusi rezeki. Saya dulu dikasih orang tua duit segitu tuh cukup. Bahkan banyak saya mengalami kisah-kisah ya. Mungkin bisa saya petikkan 1 atau 2 kisah ya. Supaya meyakinkan Anda mahasiswa, kalau Anda nawaitunya belajar, gak usah mikirin duit dulu deh. Mantapkan kemampuan, mantapkan keahlian, itu semuanya bisa dicari, bahkan lebih gampang. Dengan cara yang lebih gampang ketika Anda punya keahlian banyak. Ingat, kuliah itu tujuannya bukan menjadikan saya bergelar apa, tapi saya bisa apa. Paham ya? 2 hal yang berbeda. Syukur-syukur Anda punya gelar, punya kemampuan, ya enggak? Tapi kalau harus disuruh milih, mana kuliah yang paling penting? Jawabannya ada yang kedua tadi. Bukan soal saya gelarnya apa, saya bisa apa. Itu yang buat Anda bernilai di mata orang. Termasuk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Karena kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dengan kemampuan kita. Saya pernah waktu masuk tahun ke 2016 itu berarti tahun keempat. Saya jadi salah satu cara saya supaya survive di Kairo itu, saya cari rumah-rumah yang gratisan, asrama gratisan. Karena kalau kita ngekos bareng teman harus bayar kosan, kan? Cari asrama gratisan sekalipun itu jauh. Waktu masuk tahun keempat itu saya terpaksa keluar dari asrama setelah 3 tahun. Jaraknya 1 jam dari kampus, kita naik berjejal-jejal gitu ya dengan orang dari berbagai negara mau ke kampus itu kan, dengan keringat yang beda-beda itu. Ada orang Nigeria, ya kan, orang Bangladesh. Aduh udahlah itu kalau musim panas itu. Itu pernak-pernik kehidupan di sana. Saya masuk tahun keempat itu mau gak mau keluar dari asrama, hidup mandiri. Nah yang menarik tuh begini, ada aja jalan untuk dapat duit itu. Tapi saya selalu minta sama Allah, ya Allah kalau saya harus bekerja, tolong kasih pekerjaan yang gak menjauhkan saya dari ilmu. Apa dikasih pekerjaan? Ngajar. Ngajar orang asing, orang Brunei, orang Malaysia, orang ini, orang itu gitu ya. Kadang-kadang dapat uang. Pernah saya ngajar sekali itu, saya juga kaget. Biasanya kita kalau dikasih amplop kalau ngajar itu kira-kira ya 800 pon, 600 pon itu artinya setara dengan kalau 8 pertemuan tuh mungkin 600.000, 800.000. Lumayan buat jajan. Buat beli buku, kadang-kadang kalau saya di kepala saya itu memang suka buku, beli buku buat jajan. Pernah saya ngajar itu di saat saya terhimpit punya hutang 3,5 juta kalau nggak salah. Itu hutang terbanyak level saya. Hutang terbanyak jadi mahasiswa 3,5 juta. Saya pusing minta ampun itu. Gara-gara waktu itu saya pengen bisa nulis, saya nggak punya laptop. Saya pengen nulis tapi nggak punya alatnya. Akhirnya saya minjem sama teman habis hajian. Habis jadi tenaga haji musiman, kan dapat duit. Tenaga haji musiman yang per tahun itu,
Dapat duit kalau lumayan, 30 juta, 40 juta gitu. Pinjam lah. Nanti bayar, jangan ditagih ya. Bayarnya kalau ada aja, ya udah pakai aja teman dekat saya. Saya minjem duit 3,5 juta, bingung saya. Cara bayarnya gimana? Dapat duitnya dari mana gitu kan? Pekerjaan gak punya, gak pernah kerja di restoran, gak pernah kerja di ini. Tapi saya selalu yakin, ada salah satu doa yang mungkin bisa diamalkan kalau Anda terlilit hutang ya. Nah, langsung pada nyatet tuh. Langsung pada nyatet tuh. Hutang banyak nih. Gimana doanya itu? Ustaz, yang suatu ketika Nabi itu ngelihat sahabat termenung, kemudian mukanya lesu, gara-gara katanya dililit hutang. Rasulullah mengajarkan doa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa saya. Coba ada satu kata kuncinya apa? Min ghalabatin wa qahri rijal, itu yang ujungnya itu. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal huzan wal jubni wal bukhal wal azzi wal kasal wa ghalabati daini wa qahri rijal, gitu kan. Nah, lihat redaksi yang lebih tepat di Google nantilah, gitu kan. Allahumma inni a'udzu minal hammi wal huzan. Ya Allah ya Karim. Udah lama saya ngedoain itu karena udah gak punya hutang. Enggak, jangan gitu, jangan ditiru. Doa tetap doa. Jangan ditiru ini mah. Jangan ditiru. Enggak, ini masa lalu saya. Itu diamalin doa itu tuh. Yang ada ghalabatid dain, ya kan? Terdominasi oleh hutang gitu loh. Terhimpit oleh hutang. Waqar rijal. Saya mengamalkan doa itu tuh pagi sore. Subhanallah saudara. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, ana inda dhanni abdi bi. Dengerin itu ya, hadis kursi itu. Aku itu tergantung sangkaan hambaku terhadapku. Anda kalau menyangka Tuhan Anda pelit, ya sudah hidup Anda sengsara. Menyangka Tuhan Anda maha kaya, menjamin rezeki Anda nggak akan dikecewakan. Kalau hidup Anda benar ya, kalau hidupnya benar ya, subuh jangan dijamah sama duha gitu loh. Nah kalau orang-orang yang subuhnya dijamah sama duha, sholat subuh jam 8 ya jangan harap. Ya Anda juga harus memenuhi hak Tuhan, ya kan, disembah. Sebagaimana aja, sholat jangan ditinggalin. Ya, hidup Anda lempeng, Anda berbaik sangka sama Tuhan, mustahil Tuhan mengecewakan Anda. Saya mengalami itu. Gimana itu cara Allah mengabulkan itu? Ya Allah ya Karim. Allah wasi', Allah itu maha luas, tertutup dari satu pintu, pintu yang lain terbuka. Ceritanya datang orang Malaysia, anak baru. Dari Malaysia, dari negeri Johor waktu itu. Datang ke saya mentornya itu. Karena mentornya itu saya ajar. Kemudian bilang, Ustadz mau gak ngajar? Katanya, sekelompok anak baru mahasiswa dari Malaysia. Kata saya, buat apa? Ya biasa mereka ada kelas permulaan sebelum nanti masuk kuliah katanya. Oh ya sudah, ngajarin mubtada khobar gitu kan. Mubtada khobar fa'il maf'ul. Ya bisa, saya bisa. Dalam hati emang lagi butuh duit. Gitu. Habis itu ditanya, Ustadz fee-nya berapa katanya. Enggak usah, saya enggak mau matok tarif. Terserah aja, itu masih ikhlasnya kalian aja. Ini kami punya inisiatif 35 pon per orang. 35 pon itu waktu itu setara dengan 30.000. Sebelum mata uang anjlok seperti sekarang itu, dulu masih 30.000. 30.000, oke. Saya oke aja, siap aja. Kapan ngajarnya? Hari Kamis, hari Jumat, oke. Saya datang ke sana, orang Malaysia itu. Sudah memperlakukan kita kayak seorang ulama beneran. Dikasih ruangan khusus, diajak makan dulu. Baru naik ke atas ngajar. Ya ngajar begituan, ngajar tema-tema yang sederhana ya buat mahasiswa pemula. Saya ngajar dari jam 9 mungkin sampai jam 2 atau jam 3-an gitu ya. Tapi ada break. Normal lah, ngajar normal gitu. Kemudian di hari keduanya saya ngajar lagi tapi nggak begitu lama, sampai sekitar mungkin jam 2-an. Biasa setelah saya ngajar ada amplop ya kan, ada salam tempel begini, seret. Nah ini yang ditunggu-tunggu kan, yang ditunggu-tunggu ini gitu loh. Saya ambil, ya sudah saya terima ya. Biasa basa-basi dulu, gak usah. Padahal pengen gitu. Diambil itu amplop, saya pulang ke rumah tentu dengan rasa bahagia. Kok saya pegang-pegang tebal amplopnya itu, nggak biasa ini amplop nih, sampai segede gini. Orang biasanya kalau kasih amplop itu paling 800.000, 600.000 gitu ya. Cuma 2 pertemuan lagi. Saya dapat uang 600, 700 itu kalau ngajar 8 pertemuan, 9 pertemuan, 12 pertemuan. Ini 2 pertemuan, kok tebel kata saya itu. Saya buka itu, saya buka. Wah, kok banyak. Sambil 4.000 pon, ada 4 juta. 4 juta. Hutang saya 3.500.000 kan. Langsung kebayang itu. Wah, terlunasi ini hutang nih kalau gini ceritanya. Tapi nggak begitu. Soalnya dia menyepakati dari awal, kata 30 pon aja. 30 pon tuh saya hitung-hitung dikalikan 100 orang. Artinya saya dapat 3.000 dong, ya kan? Saya telepon panitianya. Ustadz, ini kelebihan kayaknya, takutnya salah ngitung. Oh enggak Ustadz, antum ngajarnya bagus, dikasih bonus katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu duit 3.500.000 lewat. Terbayarkan. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Itu namanya rizqu min haitsu la yahtasib, itu begitu.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, janji Allah itu. Yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Makanya kalau Anda punya masalah, caranya itu bukan ngeluh. Tapi apa? Memperbaiki diri, barangkali Anda punya banyak dosa. Bertakwa kepada Allah, jalan keluarnya dari situ. Kenapa kok begitu? Ya karena yang ngasih masalah juga Tuhan, ya kan? Masalah Anda datangnya dari siapa? Masalah kita, rezeki kita datangnya dari satu sumber. Berarti kalau pengen rezeki kita diberkahi, masalah kita selesai, datangi satu sosok itu. Begitu logiknya kan? Iya nggak? Ya Anda begitu. Kalau punya masalah itu gelar sejadah, baca Quran, baca istighfar, bertobat. Barangkali saya punya banyak dosa. Berusaha memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah. Janjinya apa? Ya ja'allahu makhraja. Lanjutan yang paling kita senang ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Terjadi itu. Dalam banyak episode hidup saya terjadi. Ya. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena anak-anak muda seperti kita, di saat iman kita masih labil, kadang-kadang cemas, betul nggak? Oh, pekerjaan, hidup saya rumah tangga nanti gimana? Kalau pekerjaan dengan profesi gaji 2 juta, 3 juta itu gimana? Gak usah dipikirin. Tugas Anda memperbaiki diri, memaksimalkan tugas Anda. Biar Tuhan yang mengatur masa depan Anda ketika Anda mampu menjalankan apa yang Dia minta. Betul nggak? Ya gitu dong, sebagai orang beragama gitu dong. Harusnya begitu dong panduannya. Pernah saya bahkan sampai pada tahap di mana saya tuh nggak kerja, namanya mahasiswa pengen belajar serius. Kalau kerja kalau udah punya kenal duit itu susah, ya nggak? Ada nggak di sini yang jadi pebisnis, mahasiswa sekaligus pebisnis? Itu biasanya belajarnya itu agak ya gitu ya, berombak gitu loh. Kadang turun naik, turun lagi gitu loh. Susah. Hindari kalau bisa. Ya tentu kalau beda kasus kalau terpaksa ya, dorongan keadaan tak apa-apa. Tapi yang jelas jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Sebagai penyangga saja. Saya lagi guling-guling di atas kasur. Kemudian tiba-tiba ada orang Mesir nelpon saya. Nuruddin, anta Nuruddin, ayo mana? Ini diamal, ini disugal katanya. Saya punya kerjaan ini, tawarin. Lagi guling-guling di atas kasur, duit saya udah habis. Orang Mesir tiba-tiba nelpon nge-WA saya. Mau gak katanya menerjemahkan ini dari Arab ke Indonesia? Saya kasih duit gede ya. Cuman 12 halaman sekitar 700 atau 800 pon gitu. Pengen lah, ayo apa kita kirimin langsung. Itu nerjemah ada kali 15 menit. Modal 15 menit nerjemahin karena kita udah hidup lama di Arab kan. Paham gitu loh. Nerjemahin gitu doang mah gampang. Jadi 12 halaman itu 15 menit, 20 menit selesai. Dapat duit. Gak cuma selesai itu. Pas dilihat terjemahannya, oh ya sudah. Ternyata yang nelpon saya itu salah seorang pegawai atau karyawan di channel televisi swasta di Mesir. Cuma channel dari aliran lain gitu loh. Waktu saya butuh duit mau gimana lagi ya kan? Selama gak bertentangan dengan ajaran saya, ya sudah saya jalani aja. Kemudian kita mau casting katanya. Jadi backsoundnya. Saya datang ke sana. Nah di sana inilah saya nemu nasihat. Yang saya kira nasihat yang kedua ini nanti akan saya ceritakan. Jadi sangat penting untuk para jomblo ya. Nanti sebelum ke sana. Casting, kemudian pertama kalinya saya tuh kerja sama orang Mesir. Itu sekali-kalinya, nggak kerja dalam arti resmi gitu, nggak. Dikasih duit sekitar 1.200 pon, berapa gitu, 1 juta lebih. Di saat saya lagi butuh-butuhnya. Walhasil banyak saudara. Orang yang mengalami kejadian semacam ini tuh. Orang yang merasa berbaik sangka kepada Tuhannya, berupaya menjalankan tugasnya sebagai hamba. Waktunya belajar, dia belajar. Waktunya bekerja, dia bekerja. Tanpa ada keluhan, tanpa ada buruk sangka. Dengan pembagian rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya kerja itu tuh, dengar satu nasihat begini bunyinya, ya Allah ya Karim. Jomblo nih, dengar ini. Kalau dengar nasihat ini nih, ya. Kalau Anda pengen hidup, ini rata-rata jomblo kan berapa persen nih? 1 sampai 100 berapa persen nih? 80%. Itu apa tuh yang ini nih? Udah kawin itu, udah kawin. Beda kalau dari mukanya beda lah. Jadi waktu itu ada dengar orang Mesir ngomong begini. Ya Muhammad katanya, manggil Muhammad. Idza aradta an tatazawwaj fa'alaika bimra'ah taqiyah. Wallahi ana 'ishtu 17 sana fil hayah zawjiyah. Saya sudah hidup 17 tahun dengan istri saya. 17 tahun 3 anak, hidup ngontrak. 17 tahun. Kalau kamu bahagia rumah tangga, cari perempuan yang solehah, yang bertakwa. Bertakwa itu artinya solehah, orang yang berakhlak. Yang berakhlak, yang bertakwa, yang benar-benar menjalankan agamanya. Jangan terpukau dengan tampilan. Karena yang menjadi penyangga kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya itu adalah akhlak dan agama. Agama itu bagus, bagus semuanya. Benar memang. Coba sekarang nih, ibu-ibu maaf. Ini nih adik-adik mahasiswa yang sebelah kiri ini ya. Anda kalau punya suami,
agamanya bagus, mungkin gak jadi pengangguran. Mustahil. Kalau agamanya benar loh ya. Karena orang beragama itu tahu betul ibadah itu gak cuma di masjid. Kalau dia mencari nafkah, mencari uang, kemudian diberikan infaknya kepada istri, itu bagian dari ibadah juga, ya enggak? Orang beragama yang menghayati agamanya dengan baik loh ya. Gak mungkin jadi pengangguran. Dia akan berusaha tahu betul bahwa ketika dia keluar, naik motor, mencari uang, itu sedang menjalankan agamanya. Mungkin gak orang yang agamanya benar melakukan KDRT? Mungkin gak? Mustahil. Karena kalau orang beragama tahu betul seperti apa kemuliaan perempuan. Sama laki-laki juga. Kalau Anda punya perempuan yang salehah itu kira-kira, ya ini kira-kira aja. Mungkin gak ketika Anda dalam keadaan lelah bekerja, entah itu narik lah, entah itu dari pabrik, datang kemudian cucu kayak tonggeret gitu, mungkin gak itu kira-kira? Kan ada kan tipe perempuan begitu kan? Yang nyerocos saja kerjanya ngomelin suami gitu loh. Ada yang begitu kan? Mungkin gak itu? Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin. Karena tahu betul. Lisan yang tidak terjaga, yang bisa melukai hati suami itu lisan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bagi orang beragama gitu kan? Kunci kebahagiaan rumah tangga. Saya 17 tahun menikah katanya. Itu merasakan kebahagiaan, dan kalau kamu mau bahagia rumah tangga, cari perempuan kayak begitu. Nah, di saat yang berbeda, saya waktu itu pulang dari kuliah ketemu sama dosen saya, naik mobil, kemudian dosen saya biasa jomblo curhat sama dosen ya kan. Maulana ana uridu zawaj. Saya pengen kawin. Saya pengen kawin. Wa idza aradtu an atazawwaj bima tansahani. Kalau saya pengen kawin ya Maulana, yang Tuhan, kira-kira nasihat apa untuk saya? Saya hanya satu kata yang beliau almarhum, udah almarhum, dosen sepuh. Saya masih ingat di mobil ngomong kayak begitu. Ya bunai, idza aradta an tatazawwaj fa 'alaika an tata'akkad min akhlaqiha. Kalau pengen nikah dengan perempuan, langkah paling pertama dan yang paling utama itu apa? Pastikan akhlaknya. Bukan pastikan kecantikannya, keturunannya, ya, atau kedudukan prestasinya, itu sampingan semuanya. Kenapa? Saya punya katanya mahasiswa, perempuannya itu hafizah, hafal Al-Quran. Seorang azhariyah, sekolah di Al-Azhar, mahasiswi berprestasi. Ya suaminya juga mahasiswa Al-Azhar. Cerita sama saya, dia mengira bahwa kalau perempuan hafal Quran, otomatis soleha gitu loh, paham nggak? Itu tentu banyak perempuan soleh yang hafal Quran, banyak ya, kita nggak menafikan itu. Tapi ini ada sebagian perspektif dan sudut pandang yang kadang-kadang keliru. Disangkanya kesalehan itu diukur dengan apa yang tampak, paham nggak? Gara-gara dia salah paham itu, akhirnya apa katanya? Dia nggak mengira, dia disangkanya itu perempuan berprestasi, hafal Quran, soleha gitu loh. Ya Allah ya Karim, ketika udah rumah tangga, mulutnya nggak bisa dijaga. Akhirnya apa? Gak merasakan manusia rumah tangga gara-gara berjodoh dengan orang yang tidak berakhlak, yang tidak kita pastikan terlebih dulu akhlaknya. Lihat itu. Betapa kehidupan kita sering dibalik. Ya nggak? Anda kalau nikah sering yang ditanya itu apa biasanya? Dek, pekerjaannya apa? Penghasilannya berapa? Mau ngasih berapa sebelum resepsi? Ada yang mensyaratkan motong kambing 5, ya kan? Ada yang mensyaratkan macam-macam orang zaman sekarang tuh. Padahal sandaran utama, penyangga utama kehidupan rumah tangga bukan itu semua. Anda paham agama, mengamalkan agama, itu menjadi modal paling penting dalam hidup rumah tangga, termasuk kehidupan pribadi kita sekarang. Ya, jadi bagi para jomblo ini, sebelum saya masuk ke dalam petikan nasihat yang lain, kalau Anda sekarang merasa gelisah, merasa cemas dengan pendamping hidup Anda, ingatlah bahwa jodoh itu adalah cerminan dari diri Anda sendiri. Pengen dapat perempuan yang soleha, ya sudah, tugas Anda itu bukan nyari pacaran ke sana kemari, bukan, perbaiki diri. Kalau Tuhan sudah melihat Anda cocok dan layak, akan dikasih yang sesuai dengan Anda. Saya dulu begitu waktu jomblo. Merasa udah frustasi gitu kan. Nyari sana, nyari sini gak dapat-dapat. Ya kan? Yang ini udah kawin, ini udah kawin. Ah udahlah, saya pada tahap pasrah. Gitu kira-kira. Pasrahnya subhanallah. Datanglah istri saya, itu saya bawa sekarang itu. Dengan cara ya Allah. Yang tidak disangka-sangka itu. Yang tidak disangka-sangka. Gak usah pikirin itu ya sekarang. Gak usah mikirin itu. Jodoh itu ibarat kematian. Waktunya dia datang, pasti akan datang. Bener gak? Ya Anda gak bisa jawab karena masih jomblo. Ya. Tanya sama yang udah kawin sana. Bener. Kadang ada orang pacaran dengan orang mana, orang Jogja dengan orang Jakarta. Samping rumah ternyata jodohnya. Ada yang begitu kan? Jodoh itu begitu. Gak usah dipikirin. Ya. Nah ini yang nyambung dengan yang kedua. Hammur rizq. Artinya kalau kita mau bahagia, rezeki itu jangan sampai merasuki perasaan lalu kita diperbudak dengan apa yang kita harapkan itu. Atau yang kita dapatkan dari rezeki itu. Sing-singkan hammur rizq. Yang kedua hammul khalq.
kecemasan terhadap makhluk. Nah, ini juga sama. Anda sebagai karyawan, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai orang biasa, kita sering merasakan kecemasan, kegelisahan dari hasil interaksi kita dengan orang lain. Ya, entah itu ketakutan orang itu mengancam kita, entah itu ketakutan orang itu mem-PHK kita, entah itu ketakutan orang itu mencelakakan kita dan semacamnya. Kalau misalnya orang-orang seperti ini nih, biasanya apa coba? Hammul khalq itu dalam bentuk apa? Suka sama orang, tiba-tiba deket, kita bertepuk sebelah tangan. Yang ada yang gitu kan? Sakit kan rasanya kan, dia enggak? Dek, sakit kan rasanya begitu tuh kan? Dan itu sering mengganggu kebahagiaan hidup Anda, benar enggak? Ngaku aja, ya enggak? Kalau kita suka sama orang dari satu arah itu, kemudian dia berpaling ke lain muka, ya Allah ya Karim. Itu yang mengganggu kenyamanan hidup itu. Karena Anda terlalu berharap sama manusia. Ingat, semakin tinggi harapan Anda kepada manusia, semakin dalam tingkat kekecewaan Anda. Benar enggak? Semakin sedikit harapan Anda kepada manusia, semakin Anda mudah untuk hidup bahagia. Semakin tinggi harapan Anda kepada manusia, semakin mudah Anda terjatuh dalam perasaan kecewa. Nah, ya benar kan? Dijomblo tuh langsung pada ngangguk gini saya. Mantan-mantan ini nih, mantan-mantan korban penikungan ini ya kan? Semakin sedikit harapan Anda kepada manusia, semakin mudah Anda mendapatkan kehidupan yang bahagia. Iya. Kesengsaraan kita itu rata-rata berasal dari dua hal ini. Kecemasan Anda dalam menyikapi rezeki, menyikapi entah itu yang kita dapat sekarang maupun menyangkut masa depan. Yang kedua adalah menyangkut sikap kita, interaksi kita dengan sesama makhluk. Kita itu kadang banyak berharap sama orang, makanya kita gampang kecewa, iya enggak? Iya, salah Anda sendiri coba. Salah Anda sendiri. Membangun harapan sedemikian tinggi, lupa bahwa orang ini akan menghancurkan harapan dalam sekejap. Ya kan? Itulah kebodohan kita kadang-kadang ya jomblo ya. Kebodohan kita kadang-kadang begitu. Udah tahu perempuan ini potensinya sedikit ya kan untuk kita dekati. Masih aja gitu loh. Masih aja berharap. Ya itu resikonya. Semakin tinggi harapan, semakin dalam tingkat kekecewaan. Semakin sedikit harapan, semakin mudah Anda untuk mendapatkan kebahagiaan. Selebihnya saya pengen tanya jawab aja ya. Udah cukup. Nasihat cukup lah. Cukup. Sebenarnya kita ini tahu semua yang beginian. Benar gak? Tapi itulah iman manusia. Perlu recharging. Seperti handphone yang sudah lowbat. Kadang-kadang kita perlu mendengarkan ceramah agama, petuah-petuah nasihat. Saya sebenarnya bawa kitab hikam. Pengen ngaji kitab hikam. Mengutip beberapa bait. Oke lah, daripada nggak ngaji sama sekali ya. Cukup itu sampai di situ. Saya mau kutipkan bait al-hikam. Coba nanti Anda pulang ke kamar, ke kosan, renungkan baik-baik. Kutipan hikam dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang satu ini. Berapa menit saya ngomong ini? Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dengarkan saudara-saudara, ini hikmah yang sangat mendalam dan luar biasa. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Ya Allah. Anda kalau paham hikmah ini ya, hidup Anda yang penuh dengan penderitaan itu akan berubah menjadi kesejukan yang mendalam. Dengarkan. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari pengaturan. Kita dalam hidup sering ngatur sesuatu kan? Pagi-pagi udah mikirin ini, mikirin. Emang gak boleh? Bukan gak boleh. Belum ada lanjutannya ya. Dengarkan lanjutannya. Mengatur gak boleh. Bukan itu maksudnya. Fama qawma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Yang sudah dilakukan oleh orang lain, kamu gak usah ngelakuin lagi. Gitu kira-kira gampangnya. Mas, sampean sekarang kalau misalnya punya tugas kuliah dikasih sama dosen. Ya, dikasih sama dosen. Kamu bagian chapter ini. Yang lain udah ada yang nge-handle. Kira-kira kita lakuin gak? Kalau yang lain udah nge-handle tugas kita nih, masih kita lakuin gak? Buat apa kan? Udah ada yang nge-handle. Bagian ini buat dia, ngapain saya ngerjain tugas dia? Kan gitu kira-kira, ya enggak? Kita ini hidup sudah diatur sama Allah. Rezeki kita, jodoh kita semuanya udah diatur. Kalau kita sadar Allah sudah mengatur segala hal menyangkut kehidupan kita, gak usah pusing-pusing mikirin dan mengatur hidup kita, gitu loh, paham gak? Ingat, bukan mengatur secara mutlak yang dilarang. Tapi apa? Mengatur sampai-sampai Anda dikuasai oleh diri Anda sendiri. Ada kan orang-orang yang terlalu fokus mengatur rezeki sampai dia lupa dengan Tuhannya, lupa kewajibannya, lupa dengan fisiknya. Ada nggak? Ah, itu yang salah.
Tapi itu nggak bertentangan. Anda mengatur bisnis, pengen dapat keuntungan, jadi mahasiswa, mengatur strategi biar cepat lulus, cepat kawin gitu kan, ditarget begini nggak jadi masalah. Yang menjadi persoalan adalah Anda mengatur kehidupan sampai-sampai Anda lupa dengan hal yang lebih penting dari itu. Sampai-sampai Anda dikuasai oleh diri Anda sendiri gitu. Sampai lupa diri. Sampai lupa bahwa sebetulnya apa yang kita atur itu udah diatur sama Allah. Ngapain pusing-pusing, paham nggak? Al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Fisik kita bekerja, Anda kuliah, bekerja, fisik jalan, tapi hati itu tawakal sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Kita bekerja mencari rezeki, betul. Tapi dengan upaya itu ada kesadaran penuh bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi saya. Tuh. Baik, saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi bekal sekaligus nasihat bagi diri saya sendiri, secara umum untuk para audiens semuanya. Jika ada pertanyaan, mari kita membangun dialog dan tanya jawab.